Halo Sobat YouTube, selamat datang di Desamo Channel. Kali ini saya akan membahas untuk tutorial fungsi Excel, diantaranya fungsi sum, sum if, subtotal, average, round, rundown, dan roundup. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu sum dan sum if. Di sini saya sudah menyiapkan contoh data berupa data penjualan bahan bangunan ya. Saya ambil contoh ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dimana di sini saya menyiapkan jenis-jenis bahan bangunan seperti paku, besi beton, pipa, dan semen, dan seterusnya sampai 20 item, dimana ada 4 item yang sama dari 20 baris ini. Kita mulai saja dari sum. Nah, sebetulnya sum ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, tapi kita mulai lagi karena di sini akan kita bandingkan pemakaian sum dan juga sum if. Kita mulai dari sum, yaitu kita ketikkan sum, buka kurung, kita blok row yang akan kita pilih, tutup kurung, dan sama dengan atau enter. Sisanya kita tinggal tarik saja ke bawah, kemudian tinggal kita rapikan, klik saja ini. Sudah jadi untuk sum. Kemudian selanjutnya menu fungsi average. Nah, sebelumnya ini supaya enak, ini saya sudah freeze supaya kita bisa lihat dari atas tabelnya. Kita mulai saja untuk menu sum if. Kita ketikkan sum if, buka kurung, rank. Rank ini kita ambil nama dari kolom nama barang, titik koma, kriteria kita ambil kriteria yang mau kita cari nilai totalnya. Yang pertama ini paku 5 cm, tutup titik koma. Sum rank-nya adalah kita blok dari tanggal 1 ini, dari nomor 1 sampai 20, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya 10. Jika kita coba tambahkan secara manual, maka pasti hasilnya akan sama. Tambah paku, kita tambah paku lagi, tambah enter. Nah, di sini teman-teman hasilnya sama, yaitu 10. Yang ini kita hapus saja. Nah, untuk selanjutnya, untuk besi beton kita bisa tinggal copy saja rumus dari sini, dari atas, kemudian enter. Nah, tapi di sini kita lihat, kita buka rumusnya. Di sini kolom yang menjadi perhitungan dia bergeser ke bawah karena tadi kita mengcopy saja. Nah, bagaimana teman-teman untuk mengatasinya? Caranya adalah kita buka rumus dari yang atas, kemudian tekan F4 pada keyboard masing-masing, pada keyboard teman-teman, tekan F4, maka dia akan muncul simbol dolar. Kenapa kita harus mengunci atau kita munculkan simbol dolar? Supaya ketika kita mengcopy rumus yang ada di sini, di paku ini, maka dia tidak akan bergeser ke bawah kan. Kalau kita copy ke bawah ataupun ketika kita copy ke kanan sini, dia tidak akan bergeser ke kanan rumusnya. Nah, jika kita seperti ini, dia angkanya pasti juga akan berubah karena dia sudah dikunci. Cuma
di sini ada yang masih belum kita kunci, yang di sini. Untuk per tanggalnya ini, samrengnya ini kita akan kunci juga ya teman-teman. Kita kunci juga, kita tekan F4, di sini juga F4. Cuma supaya ini F4-nya atau simbol dolarnya ini ada muncul di masing-masing row yang sudah kita blok tadi ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti ketika kita geser ke kanan itu dia tidak berubah ataupun tidak bergeser-geser lagi, ini kita bisa buat yang di sini saja kita buat kunciannya. Di sini kita kunci, kita tekan lagi 2 kali, kita tekan sekali, tekan 4 lagi, kita posisikan dolarnya di tengah antara row ya teman-teman ya. Kemudian yang untuk yang merah ini C28 nya kita kunci juga teman-teman, enter, kemudian kita copy, enter saja. Nah, dia pasti akan mengunci terus ya teman-teman ya, karena di sini kita kunci. Caranya kita buka saja ini, kita buka kunciannya, kita buka yang di tengah ya teman-teman, tapi tetap kita tinggalkan kuncian yang kirinya. Ini kita copy, hasilnya sudah bisa dilihat ya teman-teman ya. Tinggal kita blok saja ke samping sini, maka dia rumusnya mengikuti dan sudah terkunci semua ya teman-teman ya. Kita lihat yang di bawah. Nah, di sini dia tetap mengikut. Yang di sininya pun untuk per nama barangnya pun dia mengikuti. Nah, selanjutnya yang perlu dibahas adalah subtotal dan subtotal ini kita lihat yang di sini ya teman-teman. Subtotal ini sebetulnya hanya untuk melihat jumlah ketika kita memfilter tabel. Misalkan saja ini sudah saya filter ya teman-teman ya. Ini saya buka dulu filternya. Caranya kita filter dulu. Kalau mau filter, kita filter. Nah, caranya di sini misalkan saja ini kan kita sudah filter ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kan sudah difilter. Tinggal jika kita mau membuat rumus subtotal bisa. Jadi seperti ini subtotal. Nah, di sini saya akan mencari rumus subtotal untuk sum atau total dari tabel di atas ya teman-teman ya. Untuk subtotal kita ketikkan angka 9, kemudian titik koma. Referensinya itu yang di sini kita blok yang di tanggal 1, enter. Ini total kan 100 karena dari atas ini dari 1 sampai 20 ini total 100. Tapi nilai 100 ini dia nanti akan berubah sesuai item yang kita filter. Misalkan besi beton kita filter oke, maka dia yang terhitung hanya nilai yang muncul saja, sehingga yang terfilter atau yang terhidden dia tidak akan ikut terhitung. Misalkan lagi kita ambil yang semen, dia akan muncul hanya nilai total yang muncul
pada kolom atau row saja. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, kita akan membahas fungsi average, round, round up, dan round down. Sebetulnya round ini adalah fungsinya untuk membulatkan nilai desimal ya teman-teman ya. Nilai desimal misalkan ada 0,25378 misalkan saja. Jadi nanti kita akan bulatkan di sini. Teman-teman mau 2 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, round up, round down, dan round ini sebetulnya fungsinya hampir sama, tapi untuk round down ini dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Misalkan saja 0,2537 misal, maka dia akan membulatkan misalkan 2 angka di belakang koma, maka dia akan dibulatkan menjadi 0,25 saja. Kita coba saja ya teman-teman ya, kita buat rata-rata dulu ya menggunakan rumus average. Kita ambil saja nilai yang ini, enter. Nah ini kan komanya banyak ya teman-teman ya, ini kan pasti akan menyusahkan ketika kita membuat nilai ya. Kita coba saja ini untuk pembulatannya, saya pakai ini 2 angka di belakang koma ya, ketikkan round, kita klik angka yang akan kita bulatkan, titik koma, 6 digit ini adalah berapa angka di belakang koma yang kita inginkan. Misalkan saja kita bikin 2 angka di belakang koma, desimalnya tutup kurung, enter, maka dia hanya muncul 84,670000. Nah misalkan saja lagi, kemudian jika kita coba 3 angka di belakang koma, nah dia akan seperti ini. Kita bikin saja 2 angka di belakang koma ya, kita tinggal tarik saja yang di bawah, maka dia rumusnya akan mengikuti. Nah kemudian kita lakukan juga di fungsi round up. Kita klik angka yang akan di round up, titik koma, 2 angka juga ya teman-teman ya. Nah, dia akan sama nilainya seperti fungsi round. Yang akan berbeda di fungsi round up ini ya teman-teman ya. Kita coba saja ini round down, enter. Yang ini kita pilih nilainya titik koma, 2 angka di belakang koma, enter. Nah bedanya sudah terlihat ya teman-teman ya. Ya ketika di round up itu nilainya 84,67, tapi ketika di round down dia menjadi 84,66 saja. Dia tetap menggunakan ya 2 angka 66 nya saja, karena dia round down itu adalah pembulatan ke bawah, sedangkan round up itu pembulatan ke atas. Sehingga kita tarik di sini, kita terlihat bedanya ya teman-teman ya. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan supaya banyak lagi video yang tutorial yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka.
dan jangan lupa tinggalkan komentar ya teman-teman. Terima kasih, salam.